Ya, perang antara Rusia dan juga Ukraina pecah setelah Presiden Rusia Vladimir Putin mengerahkan pasukannya untuk menginvasi Ukraina. Langkah Putin dikecam dunia internasional. Banyak korban jiwa berjatuhan. Eskalasi semakin meningkat ketika negara-negara besar menghukum Rusia dengan berbagai sanksi yang berat. Namun Putin tetap bergeming. Lantas bagaimana media mencermati dan juga mengamati isu konflik Ukraina dan juga Rusia ini? Kita akan bahas dalam perspektif editorial pada malam hari ini bersama dengan Dewan Redaksi CNN Indonesia, Mbak Desi Anwar yang sudah bergabung lewat sambungan Zoom dari luar studio. Mbak Desi, selamat malam, apa kabar Mbak? Sehat? Baik, sehat Reinhard, apa kabar? Kabar Sehat baik. selalu ya, dan juga kita harapkan pemirsa juga sehat selalu. Ya, ini yang tengah tidak sehat tampaknya dunia ini Mbak Desi, karena selain pandemi tapi juga ada perang yang kemudian menjadi sorotan kita bersama, sorotan dunia internasional termasuk juga Indonesia. Kita pun CNN Indonesia juga ikut mencermati dan juga memberitakan soal eskalasi yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina. Mencermati seminggu terakhir, Mbak Desi, apa yang media perlu berikan catatan ya dari konflik yang terjadi antara Rusia dan juga Ukraina dengan banyak kemudian eskalasi dan juga peran dari negara-negara lain yang mungkin dianggap mengompor-ngompori, memanasi situasi yang terjadi. Mhm. Ya, Reinhard, yang jelas kita sekarang menyoroti suatu perang. Kalau lebih dari seminggu lalu, selama 2 tahun ini kita bicara mengenai memerangi COVID-19, Mm-mm. tapi tiba-tiba sekarang fokus kita terhadap apa yang terjadi di Ukraina ketika Rusia memasuki pasukannya ke eh, ibu kota ya, Ukraina itu sendiri. Tapi kalau dari segi media kita lihat ya, sebenarnya yang terjadi itu tergantung di media mana. Tentu saja seperti di media Amerika Serikat, mereka memotretkan Putin ini sebagai musuh ya, yang memang harus sangat-sangat membahayakan, dan apapun yang dilakukan oleh Rusia itu di apalagi sekarang dengan melakukan invasi terhadap Ukraina itu harus betul-betul dikecam. Tapi kita juga lihat dari media-media, dan bukan saja media resmi, media mainstream, tapi di sosmed, kelihatannya seperti ada perbedaan pendapat ya di antara yang mendukung istilahnya apa yang dilakukan oleh Putin dan alasannya serta Hmm. reaksi yang dilakukan oleh Amerika Serikat khususnya sebagai negara dalam NATO dan juga Eropa, tapi juga kita di dunia mau tidak mau ikut terlibat, karena kalau peperangan ya akhirnya terjadi di mana sekutu dan NATO juga akhirnya harus membalas apa yang dilakukan oleh Rusia, tentu implikasinya itu sangat-sangat berat. Hmm. Ini kita berbicara mengenai negara yang memiliki senjata nuklir. Tadi disebut mereka memiliki veto di Dewan PBB. Apa artinya? Yang mereka lah Hmm. negara-negara yang memang memiliki senjata nuklir, dan bila Hmm. peperangan itu terjadi, itu sudah tidak bisa dibayangkan apa implikasinya. Tapi kalau bagi dari media itu sendiri, khususnya bagi kita Indonesia, kalau dulu kan ada gerakan non-blok ya, non-aligned movement, di mana Indonesia itu selalu mencoba posisikan dirinya sebagai yang di tengah-tengah, yang pihak netral. Yang harus kita pahami adalah alasan kenapa situasi ini terjadi dan apa kira-kira sebabnya. Dan ini sebenarnya bukan sesuatu yang tiba-tiba terjadi. Hmm. Hmm. Ini adalah sesuatu yang terus berlangsung ketika Perang Dingin itu berakhir pada tahun 1990 ketika Uni Soviet membubarkan diri lah Ya. istilahnya, dan hanya tinggal satu negara yang adidaya dari segi military power, dari segi ekonomi dan dari segi kekuatan ya. Nah, itu adalah Amerika Serikat. Dan selama itu kita melihat ya bagaimana seorang Putin ketika mulai berkuasa pada tahun 2000 Hmm. dan sampai sekarang, dibayangkan sudah lebih dari 2 dekade dia berkuasa, itu memiliki semacam ambisi untuk mengembalikan atau merasa bahwa Rusia dengan ketika Uni Soviet itu dibubarkan itu menjadi negara yang seolah-olah tidak relevan lagi. Hmm. Hmm. Dan dia sendiri, jadi kita melihat di sini ada sosok Putin itu sendiri yang kita tahu semakin lama kepemimpinannya adalah semakin otokratis Hmm. ya. Ketika Uni Soviet itu bubar, kita lihat negara-negara yang dulu bagian dari Uni Soviet dan juga satelitnya itu banyak yang sudah berubah menjadi negara-negara demokratis. Nah, salah satunya adalah Ukraina. Sementara sampai saat ini Rusia itu belum pernah
menjadi negara yang pernah menyicipi demokrasi itu. Bahkan sekarang justru menjadi negara yang di bawah kepemimpinan yang sangat-sangat kuat. Dan bahkan mungkin nanti tahun 24 ada pemilu lagi di Rusia, dan Putin ini dalam posisi di mana dia 2 periode lagi juga bisa menjadi presiden. Ya, sehingga yang kita lihat sekarang adalah Rusia yang mereka jauh sangat keras, dan juga tidak pers juga dikecam, oposisi juga dikecam, dan kita lihat juga media-media di Rusia juga dikontrol oleh Putin itu sendiri. Jadi ini ada ambisi Putin sendiri sebagai, ya kita tahu ya, kalau pemimpin yang sudah lama mungkin dia semakin semakin lama semakin ingin melanggengkan kekuasaannya. Ya, oke. Satu lagi itu adalah, ya silakan. Oke, baik Mbak Desi, maaf saya potong. Jadi artinya Mbak Desi atau kita melihat bahwa ada keuntungan strategis dan politik yang bisa diraih Putin dengan apa yang kemudian diambil sikapnya saat ini, meskipun kemudian dikecam oleh dunia internasional, tapi tetap melakukan invasi. Jadi ada keuntungan secara pribadi mungkin yang juga bisa diambil. Kira-kira begitu Mbak. Tapi bagaimana kemudian dengan alasan bahwa hadirnya NATO mendekati Ukraina itu dinilai sebagai sebuah ancaman bagi Rusia. Jadi atas nama security misalnya itu kemudian Putin melakukan invasi. Iya, nah begini, kalau kita lihat tadi sudah satu elemennya, ada Putin. Nah di sini ada yang namanya NATO, yang Amerika Serikat mengambil bagian yang sangat penting. Karena fakta ini ketika zaman Perang Dingin, yaitu perang antara sekutu ya, yang ada Amerikanya di situ dan juga ada Eropa Baratnya di situ, melawan Uni Soviet dan juga kalangannya yang di Eropa Timur. Mereka memiliki yang namanya Fakta Warsawa. Dan ini semua itu bubar setelah Uni Soviet itu membubarkan diri, dan hanya ada satu negara, Rusia, ya, yang merupakan negara yang paling besar dari Uni Soviet. Ukraina ini dalam posisinya itu adalah sebagai tembok yang menghalang antara Rusia dan Eropa Barat. Nah, ketika Uni Soviet itu bubar, NATO ya, aliansi NATO ini dengan bubarnya negara-negara ex-Soviet dan yang bagian dari Fakta Warsawa seperti Polandia misalnya, dan juga di sini ada negara-negara seperti Lithuania, Estonia, dan juga Belarus. Ini merupakan negara-negara yang dulu bagian dari satelit ya, yang istilahnya itu mengelilingi Uni Soviet. Semakin banyak negara itu merupakan bagian dari negara yang ikut dengan aliansi NATO. Nah, Ukraina ini adalah negara yang paling terbesar di antara negara-negara yang dulu bagian dari Uni Soviet. Nah, Putin sendiri dan mungkin juga banyak orang Rusia menganggap bahwa sebenarnya Ukraina itu dari dulu memang bagian dari Rusia, yang karena bahasanya seperti dengan Belarusia, jadi ada budayanya, sehingga tidak merasa nyaman kalau Ukraina itu mencoba untuk memerdekakan diri. Ya. Mereka sekarang kan Ukraina kan sudah independen ya, dan presidennya kebetulan condongnya lebih ke Eropa Barat. Kalau sebelumnya presidennya lebih condong ke Rusia, sehingga ya Rusia semakin merasa bahwa keamanannya, eksistensinya itu semakin terancam, apalagi kalau nanti Ukraina ingin meminta menjadi bagian Uni Eropa dan ingin menjadi bagian dari NATO itu sendiri, sehingga bisa mendapatkan pertolongan militer. Walaupun sekarang mereka juga sudah mendapatkan pertolongan. Oke, menarik. Kalau dari sisi Ukraina bagaimana Mbak Desi, kita melihat sikap yang kemudian diambil oleh Presiden Zelensky saat ini, kebijakan yang cara dia kemudian menyampaikan keadaan dengan sosial media dan lain sebagainya, kemudian juga posisi politiknya. Apa yang menarik untuk kita cermati dari apa yang dilakukan oleh pemerintah Ukraina dalam posisi yang saat ini diserang oleh tentara dari Rusia? Iya, tentu saja Ukraina kan merasa pihak yang lebih lemah ya dalam pertikaian ini. Mau tidak mau, selama Putin itu ada di kekuasaan sebagai pemimpin, dia telah begitu membesarkan ya militernya Rusia, dan Ukraina selama
selama ini juga masih sangat tergantung kepada bantuan negara-negara seperti Amerika Serikat untuk kebutuhan militernya, untuk finance-nya dan lain sebagainya. Dan yang dilakukan adalah tentu saja ingin meminta dukungan dari dunia internasional, tolonglah saya, sehingga supaya negara ini tidak jatuh lah ke tangan Rusia. Nah, mungkin ini yang agak-agak sulit ya. Ya. Kalau membantu itu bagaimana? Karena Putin sendiri telah mengancam ya bagi siapapun negara yang akan melakukan intervensi, ini akan mendapatkan konsekuensinya. Nah, kita tidak tahu membantu dalam bentuk apa dan konsekuensinya seperti apa, tapi kita lihat sekarang Presiden Biden misalnya sudah memberikan bantuan dalam bentuk uang, ya ada kalau tidak salah 500 juta dolar misalnya, dan negara-negara Eropa lainnya membantu dengan equipment dan juga weapons dan lain sebagainya. Ya. Tapi ini harus kita lihat, yang jelas menurut saya ya sangat mengkhawatirkan kalau memang ini dianggap intervensi atau Rusia lebih lagi mendorong keinginannya sehingga memprovokasi NATO untuk bertindak secara militer. Nah ini pasti kita semua sangat-sangat konsekuensinya itu sangat mengkhawatirkan. Karena ya seperti saya katakan, ini para pemilik senjata nuklir semua, dan dari segi ekonomi, dari segi ya total manusia yang nanti bisa jadi korban, sekarang saja kan sudah banyak yang berguguran ya di Ukraina. Oke, sangat mengkhawatirkan. Kita harapkan ya, sangat mengkhawatirkan. Harus ada solusi ya yang kembali ke meja perundingan dan mencari jalan keluar dari semua ini. Oke, Mbak Desi, apakah kita melihat atau Mbak Desi melihat solusi lewat meja perundingan, diplomasi dan lain sebagainya itu masih ada peluang yang cukup besar di tengah eskalasi yang semakin tinggi di sana? Kita lihat juga dalam beberapa pemberitaan, Presiden Zelensky juga sudah mulai menyampaikan terbuka terhadap upaya perdamaian, pertemuan dan lain sebagainya. Dan yang juga mulai banyak dibahas, meskipun secara proximity jarak agak jauh Indonesia, tapi ada harapan begitu yang kemudian bisa seringkali kemudian diletakkan ke Indonesia untuk bisa mengambil peran. Nah, bagaimana kita melihat soal posisi Indonesia dalam perang ini, Mbak Desi Anwar, termasuk juga soal kedudukan kita presidensi G20 yang diharapkan ini bisa mengambil peran untuk bisa mendamaikan keadaan. Sejauh mana itu bisa dilakukan? Tapi dijawabkan nanti, Mbak. Kita break dulu ya. Kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, masih di CNN Indonesia Newscast, kita masih dalam editorial view bersama dengan Mbak Desi Anwar, sorotan dunia atas perang Rusia dan juga Ukraina. Tadi sudah banyak kita membahas, Mbak Desi, dan juga bagaimana media memotret apa yang terjadi pekan terakhir ini. Sampai kemudian tadi terakhir kita melihat ada upaya yang seharusnya bisa dilakukan, yaitu adalah jalur perdamaian ataupun diplomasi, karena kalau dibiarkan ini situasinya sangat mengkhawatirkan. Apakah kemudian jalur diplomasi itu, Mbak Desi melihat itu masih terbuka? Kalaupun terbuka, siapa pihak-pihak yang kemudian atau negara mana yang dianggap masih bisa untuk mengambil peran? Karena sebelumnya Presiden Macron berusaha tapi kemudian gagal dan disebut bahwa harusnya Jerman bisa mengambil peran. Itu bagaimana, Mbak? Ya, kalau kita lihat sebenarnya tadi ya PBB sendiri kan mereka terpecah ya, karena anggota Dewan Keamanannya saja terdiri dari negara-negara yang semua memiliki kepentingan yang berbeda terhadap situasi yang terjadi. Misalnya China sekarang juga ditempatkan dalam posisi agak sulit karena selama ini ya hubungan antara kedua negara ini kan juga semakin dekat. Nah, kalau kita lihat contoh negara-negara netral lainnya, Indonesia sendiri itu kan kalau dulu ada pas ketika Perang Dingin ada polarisasi negara komunis lah istilahnya dengan negara kapitalis atau negara-negara timur dan negara-negara barat. Nah, Indonesia berserta kawan-kawan itu ada yang namanya non-aligned movement. Jadi gerakan non-blok yang mencoba untuk tidak berpihak. Tapi sekarang situasinya itu lumayan ya, cukup rumit karena dalam perang ini masing-masing mencoba
memperlihatkan bahwa dirinya itu adalah pihak yang paling benar dan yang pihak lawannya itu ada yang pihak yang disalahkan. Yang harus dilakukan karena yang dikhawatirkan oleh misalnya Amerika Serikat adalah bila Putin berhasil menaklukkan Ukraina, dia tidak akan berhenti di situ dan dia akan justru memajukan kembali dan menjadi ancaman bagi negara-negara yang dulu bagian dari satelitnya atau bagian dari Uni Soviet. Tentu saja ini sesuatu yang kalau ada level ancaman seperti ini, mau tidak mau kan harus bertindak. NATO harus bertindak. Jadi kita harus lihat apa sih sebenarnya yang merupakan tuntutan oleh Putin. Dalam hal ini ya lebih ke Putin dan pemerintahan Putin. Karena banyak juga masyarakat Rusia yang sangat menentang perang ini. Karena kita tahu perang akhirnya menghasilkan sanksi yang dirugikan adalah tentu saja masyarakatnya. Dan Putin juga selama ini dia posisinya dalam urusan domestiknya itu juga agak semakin susah karena semakin banyak oposisi dan oposisi itu dia tiadakan lah istilahnya, dia jadi seorang sosok yang otokratik. Tapi dengan dunia internasional khususnya dengan Eropa dan NATO yang diminta oleh Putin adalah stop pelebasan dari kekuasaan NATO, ya, dan kembalikan pengaruh kekuasaan yang dulu pernah dimiliki oleh Uni Soviet, ya, sebelum Uni Soviet itu bubar. Dan jangan pasukan NATO tuh jangan berada di pintu-pintu gerbang seperti misalnya di Polandia, ya, di Czech dan lain sebagainya yang membuat Rusia itu merasa terancam. Nah, kita ingat bahwa ya Putin sendiri ingin Rusia itu menjadi, kalau Trump dulu make America great again, Putin make Russia great again. Jadi itu permintaannya tentu saja ditolak oleh NATO dan bahkan sekarang yang paling mungkin membuatnya sangat risau adalah karena Ukraina sendiri ingin menjadi bagian dari NATO dan mungkin bagian dari Uni Eropa karena pemimpinnya sekarang yang memang condong untuk ke barat. Nah ini tentu saja bagi Putin itu it's crossing the red line karena dari dulu seharusnya yang namanya Ukraina itu memang bagian dari ibu pertiwinya Rusia gitu. Jadi harus ada sesuatu yang diberikan supaya Putin menarik kembali pasukannya, tapi apa yang harus diberikan gitu. Dan apakah negara-negara Eropa dan Amerika Serikat mau melakukan itu? Sebenarnya negara sekutu itu ketika Uni Soviet juga bubar telah menjanjikan tidak akan melakukan ekspansi dari negara-negara yang dulu bagian dari Uni Soviet sehingga tidak akan mengancam keberadaan dari Rusia itu sendiri. Tapi ternyata sejak tahun 2007 ini dilanggar. Semakin banyak negara dan memang karena negara-negara itu sudah menjadi negara demokrasi dan mereka tentu saja ingin menjadi bagian dari NATO itu sendiri dan ketika Putin itu juga sendiri pada tahun itu menjadi presiden tahun 2007 ternyata dia ingin masuk NATO itu juga ditolak gitu. Nah ini mungkin ada semacam ya dendam juga ya. Ya. Oke. Jadi sebetulnya cukup kompleks ya, Mbak Desi kalau melihat sangat kompleks perang yang terjadi. Jadi ini sebenarnya yang saya katakan tadi bukan karena ini bagian dari domino ya, dari bagian dari apa yang terjadi secara geopolitis. Dan dalam menganalisa ini kita juga mau tidak mau harus banyak belajar apa sih sebenarnya yang terjadi sebelum kita gegabah ikut-ikutan misalnya. Ikut menyimpulkan gitu. Ya, atau memanas ikut kompor-kompori, ayo serang saja karena memang harus diserang gitu. Atau begini, yang harus kita lakukan adalah ya dunia itu berhenti sebentar. Ini bahaya loh. Kalau memang eskalasi terus-menerus terjadi, ini implikasinya sangat-sangat global dan bisa memusnahkan kita semua. Karena siapa tahu nanti ada
apalagi dengan ada cyber war, cyber attack, dan kemudian salah pencet tombol, ini semua negara-negara yang isinya itu adalah senjata nuklir. Dan kalau perang ya bukan perang kecil-kecilan, ini bukan seperti Perang Dunia Pertama, ini sangat-sangat canggih senjata. Ya, Mbak Desi, yang sekarang juga muncul di pemberitaan adalah Ukraina yang seolah-olah ditinggalkan begitu oleh NATO, tidak disupport secara dukungan militer ya, dari sikap yang diambil oleh NATO. Dan juga peran dari posisi dari Ukraina itu sendiri. Apa yang menarik untuk kita cermati, Mbak, dari NATO yang di awal mungkin dianggap ikut mencampuri atau mendorong-dorong, tapi kemudian di tengah-tengah agak balik badan begitu meninggalkan Ukraina. Sebenarnya bukan meninggalkan Ukraina, tapi Ukraina sampai saat ini tuh masih belum menjadi anggota NATO. Tidak seperti negara-negara yang dulu bagian dari Pakta Warsawa. Kan dulu kan ada NATO, NATO itu ada Pakta Warsawa. Sebenarnya ya secara logika, kalau Pakta Warsawanya sudah bubar, apalagi Jerman juga sudah menjadi satu, dulu kan Jerman dibagi dua, Jerman Barat, Jerman Timur. Sebenarnya kan NATO ini harusnya tidak terlalu relevan lagi lah dalam memposturkan dirinya, begitu kan? Masuk akal kan? Kalau dulu kan karena ini ada musuh namanya Uni Soviet, tapi tidak, ternyata tuh bubar negara-negaranya, kemudian menjadi negara-negara demokrasi semua yang independen. Jadi ya ini menjadi salah satu yang agak susah juga. Ukraina ingin menjadi bagian dari NATO. Tapi Rusia mengatakan ini impossible, ini mustahil, ini red line bagi Rusia, karena ya pertama dari dulu menganggap, apalagi Putin menganggap bahwa Ukraina itu bagian dari ibu pertiwinya Rusia. Kedua, ini negara yang paling besar ya di sampingnya, mereka sangat tergantung karena di situ agrikulturnya khususnya gandum menjadi supplier yang sangat penting, bukan saja di Eropa tapi di mana-mana, dan di situ juga banyak gas ya, banyak inilah migas yang tentu saja tidak ingin kehilangan. Dan yang penting lagi, ini adalah negara yang satu-satunya bisa membatasi negara satelit lain yang sudah menjadi anggota NATO. Nah, ya, kalau merasa ditinggalkan, mungkin memang kali ini Ukraina hanya diberikan dukungan moral, dukungan financial, dan Eropa dan NATO sekarang kan memberlakukan sanksi. Sanksinya ya lewat perbankan, mungkin elit-elitnya yang punya kekayaan di Eropa itu semua keuangannya itu dibekukan, dan kemudian mengirimkan senjata, memberikan mungkin sekarang juga pada pasukan dari orang-orang yang ingin datang ikut membelakan Presiden Ukraina juga sekarang mengundang, kalau ada yang mau membantu silahkan mereka welcome. Tapi takutnya, nah itu kalau ada intervensi militer secara langsung, boots on the ground, kita takut, yang kita takutkan tuh reaksi Putin seperti apa, karena beliau sudah memberikan ancaman yang begitu keras ya. Jadi yang awas sekarang, jadi yang sekarang perlu didorong sebetulnya adalah mengedepankan kembali upaya diplomasi atau perdamaian. Nah, yang juga banyak dibahas, Mbak Desi, Indonesia, kaitannya kemudian sebagai presidensi G20, kemudian sebagai negara yang netral, Presiden Jokowi sudah menyampaikan untuk stop perang. Menurut Mbak Desi atau dari catatan kita, sebetulnya sejauh mana kemudian sebetulnya Indonesia bisa mengambil peran untuk mendorong tadi itu jalur-jalur perdamaian, atau nanti ini sebagai sebuah tantangan Indonesia sebagai presidensi G20? Ya, memang ini semua negara kan ya bisa dikatakan hampir semua negara ya mengkritik, mengecam apa yang dilakukan oleh Putin. Yang perang, siapa sih yang menginginkan perang, apalagi sekarang dengan konsekuensinya yang begitu besar luar biasanya. Tapi kalau secara
eh, konkret. Ya, Hmm. kita lihat yang negara-negara yang bergabung di bawah PBB saja itu agak sulit memposisikan mereka, apalagi negara-negara yang memiliki hubungan baik dengan Rusia. Nah, Ya. selama ini kita lihat ya, setelah bubarnya Uni Soviet, ya, timbul kepemimpinan yang kita lihat ada yang negara yang menjadi demokratis, tapi ada juga negara yang semakin otokratis. Hmm. Kita lihat kecenderungan ini ada semacam klub-klub lah negara-negara otokratis ini yang merasa bahwa ya demokrasi itu bukan sesuatu yang mereka inginkan, sehingga ada semacam simpati. Ya, kita lihat China sebenarnya mereka dalam posisi yang sulit seperti saya katakan tadi, termasuk juga Turki, walaupun sudah mengecam tapi kan selama ini juga memiliki hubungan yang baik, termasuk negara-negara Amerika Latin yang sangat bergantung misalnya kepada Rusia. Ingat, Rusia ini bukan negara kecil ya, negara yang intinya dari negara Soviet, itu negara yang sangat bangga dan sangat besar, dan juga pengaruhnya di region itu juga sangat besar. Dan apalagi sekarang bagi Eropa, Rusia itu adalah supplier utamanya khusus untuk gas, untuk energi. Ya, nah ini juga mau tidak mau, kalau supply dari energi ini, nah kalau kita lihat nih, sanksi sudah dilakukan kepada hal-hal sifatnya finansial, dukungan diberikan kepada Ukraina, tapi belum ada yang namanya sanksi bersifat energi misalnya. Nah, ini akan menjadi ancaman terhadap kestabilan dunia juga, karena akan ya harga migas atau energi langsung akan melambung, dan ini tentu saja akan berdampak pada semua orang ya. Jadi dampak ekonominya secara global juga akan sangat besar gitu. Oke. Jadi jadi kita serukan semua kembali ke meja perundingan, pakai kepala dingin, ingat konsekuensinya apa yang bisa terjadi, dan ya jangan saling memprovokasi lah, dan kita yang nonton juga jangan ikut-ikutan kompor-komporin gitu, itu juga nggak produktif. Tapi selalu mengingatkan bahwa kalau ada yang perang, ya apalagi ini pemimpinnya yang menginginkan perang, sementara masyarakatnya sendiri kan tidak ada yang ingin perang kan. Perang itu kan pasti mereka yang paling kena, masyarakat sipil pasti yang akan menjadi korban kehidupan sehari-hari. Siapa sih yang mau hidup dalam kondisi di bawah peperangan? Itu kan tidak akan menguntungkan siapapun, apalagi masyarakat Rusia itu sendiri. Katanya banyak yang berdemonstrasi menolak ya adanya. Jadi mungkin untuk jangan lebih karena mengompor-ngompori juga kepemimpinnya ini. Ya, jangan ayo hajar saja itu, karena kalau enggak nanti akan ini ya, kita mudah-mudahan ini semua ada jalan keluarnya, tapi yang jelas harus ada komprominya. Ya, there has to be a give and take ya. Ini kan berarti ada yang menggertak. Selama ini kan Putin sudah minta ini, oh enggak, ya sudah kalau begitu saya lakukan ini karena tidak ada jalan lain. Kan biasanya perang itu adalah jalur terakhir dari yang namanya diplomasi. Gagalnya diplomasi kemudian akhirnya ya sudah mengambil jalur perang. Gagalnya diplomasi, gitu ya. Perang ini ya bagian dari situ. Nggak mungkin kan suatu negara itu tiba-tiba perang tanpa sebelumnya tuh ada rangkaian peristiwa atau rangkaian kejadian yang akhirnya membuat yang namanya Putin itu merasa tidak ada pilihan kecuali inilah satu-satunya jalan to make my point. Gitu. Oke. Jangan kepancing. Kita harapkan Eropa dan Amerika Serikat jangan kepancing itu, karena konsekuensinya. Sangat berbahaya konsekuensinya ya Mbak Desi, kalau kemudian Eropa, Amerika Serikat, China, atau mungkin negara-negara yang punya kedekatan dengan Rusia terpancing, sehingga yang dikhawatirkan adalah terjadi perang dunia ketiga. Tapi dalam beberapa hari ke depan, bagaimana kita melihat itu Mbak Desi? Apakah situasinya ini bisa diyakini memang akan meredam, atau ini masih sangat sulit memprediksi ujungnya akan seperti apa? Iya, memang harus ada fasilitator lah dalam hal ini. Mungkin juga ya
Presiden Ukraina sendiri kan katanya mencoba untuk menelpon Putin dan katanya oke, nanti bisa bertemu, tapi kalau bertemunya di Belarus dia nggak nyaman karena Belarus itu kan sudah sangat bagian lah dari rohnya Rusia, sehingga dia merasa mungkin nanti terintimidasi. Yang dia lihat kan, ayo dong negara-negara Eropa, negara-negara NATO berikan dukungan moral, dukungan support, dan dia berharap bahwa dia sendiri, Ukraina, dengan kegigihannya, dengan tekadnya, dan dengan mendapat bantuan mungkin dari orang-orang yang simpatik, bisa melawan Rusia dan bisa mendorong Rusia atau pasukan Rusia itu keluar dari Ukraina. Nah, itu kita tidak tahu ya. Tapi kalau saya lihat yang dari Putin sendiri ya, itu mungkin tujuannya itu lebih saat ini hanya satu ya, adalah menguasai ibu kota. Supaya militernya juga dikuasai, dan mungkin presidennya sekarang disuruh exile ya kalau kalah, dan menggantikan kepemimpinan dari Ukraina yang jauh lebih bersahabat kepada Rusia tentunya, karena sebelumnya sebenarnya Presiden Ukrainanya itu pro Rusia juga sebetulnya. Ya, itu pro Rusia, jadi aman-aman saja lah istilahnya. Nah, karena saat ini lebih ke pro Barat, ya mungkin itu end game-nya, mungkin baru setelah itu dia bisa mengontrol. Nah, apakah ini akan dibiarkan jatuh oleh negara-negara Eropa atau negara yang di bawah NATO? Itu yang harus kita lihat, karena mereka khawatir tidak akan berhenti di situ nanti. Mereka takut akan mengintimidasi negara-negara bekas Uni Soviet lain yang sudah independen sekarang. Ya. Dan yang diinginkan Putin juga sekarang agar masyarakat di Ukraina menggulingkan pemerintahannya sendiri, menggulingkan Presiden Zelensky, gitu ya Mbak, yang sekarang tengah ramai juga. Iya, tapi kan kita lihat ya, sekali lagi, perang itu kan yang paling merasa dampak dan kerugian dari perang itu kan masyarakatnya. Ya kan? Nah, itu yang kita harapkan ini tidak berlarut-larut ya. Ada solusinya sehingga paling tidak ada yang merasa betul-betul kehilangan muka atau harga dirinya, karena ini kan sudah istilahnya sudah maju kan. Kalau perang kan berarti sudah maju, tidak ada alasan untuk mundur kecuali dia merasa ada kemenangan. Ya, ada kemenangan yang didapatkannya kan dari itu. Jadi jangan menarik Mbak Desi Anwar, editorial view kita malam hari ini kompleks, jelas melihat konflik yang terjadi di Rusia dan juga Ukraina, tapi sekali lagi yang kita serukan adalah upaya perdamaian, kembali lagi ke jalur diplomasi, karena perang ini sebetulnya merugikan banyak pihak, juga merugikan masyarakat yang saat ini juga di Ukraina tentu kesulitan dan juga mungkin bisa berdampak secara global secara lebih besar lagi. Mari kita akan lihat Mbak Desi Anwar, pekan ke depan akan seperti apa eskalasi yang terjadi. Tentu kita harapkan eskalasinya bisa meredam, bisa redup, dan ada jalur yang lebih baik yang bisa diambil oleh semua pihak, terutama oleh kedua negara. Terima kasih banyak Mbak Desi Anwar untuk editorial view pada malam hari ini di Newscast. Sangat menarik. Mudah-mudahan bisa memberikan perspektif kepada masyarakat yang mungkin masih bingung atau yang mempelajari, masih ingin tahu apa sebetulnya yang terjadi di Ukraina dan juga di Rusia. Terima kasih banyak Mbak Desi. Sehat selalu. Selamat malam. Selamat malam, Reinhard.